Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat mengerikan, di mana hanya perkara buah rambutan seorang pria tega menghabisi nyawa pasangan lansia di dalam rumahnya. Ternyata pria ini pun sudah mempelajari bagaimana caranya agar pembunuhan itu tidak dapat diketahui. Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari sebuah rumah sederhana, berlokasi di Talang Tumbur, Kelurahan Talang Ubi Barat, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Panukal Adap, Pematang Ilir, di mana di dalam rumah itu dihuni oleh 3 orang, yakni pasangan yang sudah lanjut usia bernama Marsidi berusia 80 tahun, istrinya bernama Sumini berusia 65 tahun, dan cucunya yang bernama Salman Farisi berusia 15 tahun. Di dalam kesehariannya, kedua pasangan lansia ini pun selalu mendapatkan kiriman makanan dari anaknya. Lantaran Marsidi yang sedang dalam kondisi sakit-sakitan, baru saja dirawat dikarenakan menderita sakit radang pernafasan. Kedua pasangan ini pun dikenal baik oleh lingkungan. Kejadian mengerikan itu bermula pada tanggal 1 Januari 2022. Salman diajak oleh temannya untuk pergi ke kebun dengan tujuan menjaga durian dari pencurian. Salman pun berpamitan pergi sekitar pada jam 18.00 petang harinya. Namun saat memasuki jam 21.00, Salman kembali lagi pulang untuk berganti pakaian. Tetapi mendapati rumah dalam kondisi sepi dan lampu rumah pun sudah dimatikan. Salman mencoba mengetuk-ngetuk pintu dan jendela, lalu memanggil kakek dan neneknya, namun tidak ada respon dari dalam rumah. Salman berpikir jika kakek dan neneknya sudah tidur, akhirnya dia pun segera pergi menuju kebun durian lagi. Hingga pada keesokan harinya, tanggal 2 Januari 2022, Alamsyah, anak dari pasangan lansia itu pun seperti biasa datang membawakan makanan sekitar pada jam 7 pagi. Setibanya di sana, Alam mengetuk-ngetuk pintu rumah, namun tidak ada respon dari dalam rumah. Dia pun bergegas menuju pintu belakang dan mendapati pintu sudah dalam kondisi terbuka. Pada saat itulah Alam pun sangat terkejut ketika mendapati banyaknya noda darah di sekitaran rumah. Dia pun bergegas mencari kedua orang tuanya dan menemukannya di balik kasur dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Alam bergegas keluar lalu meminta tolong kepada warga sekitaran, yang membuat warga berdatangan dan segera dilaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Sesaat polisi tiba di lokasi, polisi segera mengamankan lokasi, yang dimana polisi pun menemukan adanya 2 korban pasangan lansia, yakni Marsidi dan Sumini yang sudah tidak bernyawa dengan bersimbah darah. Hasil pemeriksaan polisi pun menemukan adanya dinding rumah yang dalam kondisi rusak. Selain tubuh korban yang ditemukan oleh polisi pun berhasil menemukan adanya topi di mana di dalamnya terselip kaca yang biasa digunakan untuk menghisap sabu. Di TKP, polisi pun menemukan adanya sajam kampak di rumah korban yang diduga alat yang digunakan oleh pelaku untuk membunuh kedua korban. Selain itu, adanya televisi dan gas LPG yang sudah dibungkus kain. Kuat dugaan jika kasus ini merupakan kasus perampokan. Kedua korban mendapatkan luka pada bagian kepala, wajah, dan dadanya. Diduga kedua pasangan ini memergoki pelaku kejahatan saat akan melakukan pencurian, sehingga nyawa keduanya pun dihabisi oleh pelaku. Diperkirakan kejadian ini pun terjadi kisaran antara jam 2 dini hari hingga jam 5 pagi. Tubuh korban segera dievakuasi ke RSUD Talang Ubi. Namun mirisnya, sesaat akan dievakuasi, pulanglah Saman dari kebun. Dia pun terkejut saat mendapati banyaknya warga dan polisi di rumahnya. Sontak pecah tangisnya saat mengetahui jika kakek dan neneknya sudah tidak bernyawa. Setelah menjalani pemeriksaan oleh pihak rumah sakit, tubuh kedua korban segera dikembalikan kepada pihak keluarga, lalu dimakamkan dengan posisi bersebelahan. Pihak kepolisian segera menggali keterangan dari beberapa orang saksi yang terkait dengan korban.
Selain keluarga, polisi pun memeriksa tetangga sekitaran. Namun dari kesaksian tetangga terdekat, tidak ada yang mendengar adanya suara gaduh atau teriakan meminta tolong dari dalam rumah korban. Tetapi ada tetangga sebelah rumah korban yang bercerita jika ada seorang pria bernama Diding Arianto berkeluh kesah kepadanya, merasa sakit hati kepada pasangan itu lantaran tidak diberikan izin untuk mengambil buah rambutan di pohon milik pasangan tersebut. Meskipun ada kesaksian itu, bukan berarti jika pria itulah adalah pelaku kejahatan, lantaran tidak ditemukan adanya bukti yang kuat atas keterlibatannya. Meskipun dari hasil olah TKP, polisi menemukan beberapa bukti dan petunjuk, tetapi itu sangatlah sedikit, terlebih kesaksian dari saksi jika korban diketahui tidak memiliki musuh. Tampak yang ditemukan di TKP sangat sulit teridentifikasi sidik jarinya, lantaran dipenuhi dengan lumpur dan hanya ada satu barang bukti yakni topi yang bisa polisi dalami guna mengkerucutkan kepada pelaku kejahatan. Dugaan polisi jika pelaku pembunuhan ini lebih daripada satu orang, melihat jika kasus ini merupakan kasus perampokan. Penyelidikan polisi mulai ada titik temu saat polisi berhasil mendapati DNA dari terduga pelaku, yang dimana DNA ini milik Diding Arianto, yang ternyata masih berhubungan dengan cerita pelaku kepada tetangga korban. 2 hari kemudian dari penemuan tubuh korban, setelah polisi menemukan adanya bukti keterlibatannya, polisi pun segera memburu terduga pelaku ini. Ternyata terduga pelaku pun sudah kabur dengan mengendarai mobil pick-up dengan tujuan ke Kabupaten Musi Banyu Asin. Polisi bergegas melakukan pengejaran dan upaya kabur pelaku ini berhasil dihentikan dan dicegah di wilayah Kecamatan Panukal Utara. Namun saat akan ditangkap, pelaku masih berusaha untuk kabur dan terpaksa polisi pun memberikan kenang-kenangan seumur hidup pada kedua kakinya, yang membuat pelaku pun tidak berdaya. Dari hasil pemeriksaan, meskipun di topi pelaku ditemukan alat hisap, namun setelah dilakukan tes urin, pelaku ini pun tidak terbukti menggunakan obat terlarang. Pada saat dilakukan interogasi di hadapan penyidik polisi, pelaku mengakui jika dialah pelaku pembunuhan. Namun dirinya tidak merasa menyesal dan mengaku senang hati telah membunuh kedua korban. Pelaku mengutarakan jika motifnya adalah dendam dan sakit hati. Bermula dari sebuah pohon rambutan yang tumbuh di halaman rumah korban. Saat itu, pohon rambutan itu pun sudah berbuah. Pelaku tergoda untuk mengambil dan memakannya. Lalu terlihatlah oleh korban Marsidi. Pelaku baru meminta izin kepada korban Marsidi untuk mengambil buah rambutan tersebut. Namun korban yang kesal lantaran pelaku sempat mengambil tanpa izin dan korban pun mengatakan, "Aku saja yang menanamnya belum makan, kenapa diambil?" Ucapan itulah yang membuat sakit dan merasa terhina pada diri pelaku. Sesaat dari sanalah pelaku datang ke rumah tetangga sebelah rumah korban. Dia pun berkeluh kesah tentang kejadian itu. Sejak itulah dia pun mulai merencanakan untuk melakukan pembunuhan kepada pasangan lansia tersebut. Pembunuhan itu akhirnya dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 1 Januari 2022, sekitar pada jam 15.30 sore harinya. Pelaku sudah menunggu di sekitaran hutan karet yang lokasinya berada di belakang rumah korban. Tujuannya pelaku untuk mengamati gerak-gerik dari korban. Setelah itu pun pelaku kembali lagi ke rumahnya. Dan dia pun memikirkan alat yang akan digunakan untuk melakukan pembunuhan, mengelabui motif pembunuhan, dan cara menghilangkan sidik jari. Teringatlah di mana pelaku pernah menonton film di YouTube yang dimana di dalam adegan film pelaku melumuri tangannya dengan lumpur agar polisi tidak menemukan sidik jarinya. Bersumber pada film itulah diputuskan jika pelaku akan melakukan pembunuhan dengan alat yang ada di rumah korban dan dirancang dengan motif pencurian. Pada malam harinya jam 19.00, pelaku kembali lagi datang lalu menunggu di pondok kebun durian yang hanya berjarak 150 meter dari rumah korban. Di sana pelaku kembali mengamati situasi. Pelaku pun mengakui jika selain pasangan pasutri yang akan dia bunuh, pelaku menargetkan cucu dari kedua korban yakni Salman. Saat memasuki jam 8 malam, pelaku pun mendekati rumah korban.
Namun pelaku sempat memutari rumah korban sebanyak 4 kali untuk melihat situasi dalam rumah. Setelah dirasa aman, pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel dinding rumah korban yang terbuat dari kayu. Posisi pelaku masuk melalui dapur. Dia pun melihat adanya kampak yang menggantung pada dinding rumah, lalu melumurinya menggunakan lumpur. Setelah itu pelaku mencari keberadaan dari korban. Di dalam sebuah kamar, pelaku menemukan korban Sumini yang sedang tertidur menyamping kanan. Tanpa basa-basi, kampak itu pun dilayangkan ke leher korban berkali-kali. Setelahnya, dia pun bergegas mencari Marsidi dan menemukannya di kamar yang berbeda. Saat itu, korban Marsidi pun sedang tertidur dengan posisi terlentang. Dengan penuh dendam dan amarah, pelaku melayangkannya ke wajah Marsidi berkali-kali, lalu menghujani dada korban dan menarik kampak dari dada hingga perut korban yang membuat terurailah isi perut dari korban. Setelahnya pelaku menyeret kedua tubuh korban ke ruang tengah dan menumpuknya, lalu dilapisi kain dan kasur. Awalnya pelaku pun akan membakar kedua korban beserta dengan rumahnya. Namun hal itu pun urung dilakukan lantaran tidak menemukan adanya korek di rumah itu. Pelaku mengaku Marsidi begitu mengerikan diperlakukan oleh pelaku lantaran korban yang memarahi dan menghina pelaku. Aksi jahat pelaku pun sempat terhenti saat mendengar adanya jejak kaki yang mendekat. Dengan sigap dia pun segera mematikan lampu rumah. Ternyata itu Salman, cucu dari korban yang datang. Salman pun mengetuk-ketuk pintu rumah. Lantaran tidak adanya respon, Salman pergi lagi meninggalkan lokasi dan selamat dari aksi pembunuhan itu. Setelah dirasa aman, pelaku segera membungkus televisi dan tabung gas LPG serta mengacak-acak rumah agar terkesan kasus pembunuhan ini bermotifkan perampokan. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna lantaran topi dari pelaku tertinggal sehingga pembunuhan ini pun dapat diungkap oleh pihak kepolisian. Selain itu, pelaku pun sempat menjalani pemeriksaan kejiwaan dan hasilnya pun pelaku dalam kondisi normal harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum. Kasus ini pun disidangkan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Pelaku telah terbukti melakukan pembunuhan berencana melanggar pasal 340. Jaksa menuntut pelaku dengan vonis seumur hidup. Pada tanggal 18 Juli 2022, hakim menjatuhi vonis sesuai dengan tuntutan jaksa, yakni dengan vonis seumur hidup. Pelaku sempat mengajukan banding atas vonis tersebut, namun bandingnya pun ditolak dan pelaku tetap dijatuhi vonis seumur hidup. Guys, sempit banget pola pikir dari pelaku. Hanya dimarahi segitu saja, sudah sakit hati, merasa terhina dan dendam. Apalagi pelaku sebelumnya sudah mengambil rambutan tanpa izin dari pemilik. Ya wajar saja jika korban berbicara agak ketus. Suka aneh sama orang-orang yang kayak gini. Dia yang salah dimarahi nggak terima. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan atau tindakan jahat dari orang-orang yang berhati buruk. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?